Ini apa? Kenapa tampak asing di mataku? Aku merasa tidak pernah belajar hal seperti ini. Baik anak-anak, Bapak minta waktu kalian sebentar ya. Pengumuman hasil kenaikan kelas akan segera tiba. Jadi kalian persiapkan diri untuk menerima hasil keputusan dari pihak sekolah. Jika kalian naik kelas, berarti kalian adalah anak-anak pintar. Sedangkan kalau tidak, berarti ada yang kurang dari diri kalian. Baik, kita lanjut ke pelajaran. Coba Tika, kamu jelaskan pelajaran yang ada di buku tersebut dengan suara lantang ya. Maaf Pak, saya nggak paham sama buku pelajaran ini. Saya ngerasa bingung Pak. Apa? Kamu tidak paham? Ini pelajaran kelas 1 SMP Tika. Kenapa kamu tidak paham? Apa guru kelas 1 tidak mengajarkan ini? Sekarang kamu sudah kelas 2 SMP. Harusnya sudah paham dengan pelajaran ini. Pelajaran ini tuh diulang-ulang Tika. Tika dengerin Bapak ya. Kalau memang kamu tidak paham dengan materi yang Bapak ajarkan, tanyakan saja. Jangan hanya diam seperti ini. Kalau kayak gini caranya, kamu tidak akan naik kelas. Maaf Pak, tapi saya benar-benar bingung dan tidak paham dengan semua pelajaran yang Bapak ajarkan. Aduh, kamu ini, padahal sebentar lagi kamu mau naik kelas 3. Saya bingung kalau gini caranya Tika. Kamu ini kenapa? Pulang sekolah kok ngelamun kayak gitu? Pasti kamu bikin masalah lagi ya? Enggak Bu, tapi Dika cuma kepikiran sama yang dibilang Pak Budi. Katanya sulit bagi Dika untuk naik kelas. Apa? Sulit untuk naik kelas? Dika, kenapa kamu selalu seperti ini? Apa kamu di sekolah benar-benar gak belajar? Aku selalu bingung Bu dengan apa yang diajarkan oleh Pak Budi. Dan karena itu, aku jadi tidak tertarik untuk belajar. Kamu tenang aja ya, jangan sedih. Ibu akan memikirkan cara agar kamu bisa naik kelas. Besok ibu akan bertemu dengan Pak Budi. Ibu mau ngomong apa sama Pak Budi? Jangan bilang ibu mau ngasih uang lagi buat sogok Pak Budi. Kamu gak perlu tahu, ini urusan ibu dengan Pak Budi. Sekarang kamu masuk kamar, mandi, terus ganti baju kamu. Gimana kamu mau naik kelas kalau kerjaan kamu main HP terus? Harusnya kamu belajar Dika, jangan mau jadi anak yang bodoh. Bu, aku bodoh bukan karena aku males belajar, tapi aku bodoh karena ibu yang terus-terusan memberi uang pada guru-guru agar aku naik kelas. Ibu ngelakuin itu demi kamu Dika. Ibu gak mau kalau kamu gak naik kelas. Ibu malu Dika. Apa nanti kata tetangga kita? Mereka pasti bakal ngomongin kamu. Aku juga malu Bu. Naik kelas tanpa bekal apa-apa. Sekolah itu bukan sekedar naik kelas, tapi juga berkaitan dengan ilmu yang kita dapat. Makanya kamu itu harus jadi anak yang pintar, supaya kamu gak membuat ibu terjebak dalam situasi ini. Selain ibu juga, guru-guru di sekolah kamu merasa terjebak Dika. Aku juga gak mau jadi anak bodoh. Aku juga mau pintar kayak teman-teman aku. Ini semua salah ibu karena terus-terusan memberikan sogokan kepada guru. Sudah ibu bilang, ibu lakuin itu demi kamu Dika. Pokoknya besok ibu akan temuin Pak Budi. Dia pasti mau terima sogokan dari ibu. Pak Budi, tolong anak saya agar bisa naik kelas. Ini sedikit hadiah, harapannya bisa dipertimbangkan Pak. Saya tidak nyaman berada dalam situasi seperti ini, tapi di sisi lain saya juga terpaksa harus menerima semua ini. Pak Budi kenapa? Bapak pasti merasa bingung ya dengan semua ini. Saya mohon Pak, anak saya harus naik kelas. Iya Bu, saya merasa bingung apakah saya harus melakukan ini. Tapi jika saya dengan paksa menaikkan Dika ke kelas selanjutnya dan pembelajaran lebih sulit lagi, pasti Dika akan semakin kebingungan Bu. Iya Pak, saya tahu. Tapi saya mohon Pak, anak saya harus naik kelas. Kesian dia Pak. Bapak mau kan ikutin keinginan saya? Saya mohon Pak. Saya butuh waktu untuk ini Bu. Jika tidak ada yang ingin Ibu bicarakan lagi, silakan untuk keluar Bu. Takut ada guru-guru yang lihat. Baik Pak, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih Pak. Mohon untuk dipertimbangkan ya Pak. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Dika. Waduh, pagi-pagi udah pegang amplop tebel aja nih. Dari siapa itu Pak Budi? Pasti itu gaji akhir bulan ya?
Hahaha, mana ada gaji kita setebal ini, Bu. Kalaupun iya, aneh juga gaji guru sebanyak ini. Terus kalau bukan gaji akhir bulan, itu uang apa? Dan dari mana Pak Budi dapat uang sebanyak itu? Ini dari orang tua dari salah satu murid. Dia ingin anaknya naik kelas, sedangkan anaknya tak bisa memahami pelajaran manapun. Berarti ini uang haram dong. Kenapa Bapak terima uang suap ini? Awalnya saya nggak mau menerima uang ini, Bu. Tapi saya merasa kasihan kepada Dika, karena jika pengumuman kenaikan kelas, hanya dia sendiri yang tak naik kelas. Tapi Pak, kasihan juga Dika kalau dia naik kelas, karena di kelas selanjutnya pelajaran yang diberikan lebih sulit. Benar juga apa yang dikatakan Bu Mira. Percuma saya menaikkan Dika ke kelas selanjutnya, tapi di satu sisi yang lain, saya merasa kasihan kepada Dika. Saya akan tetap menaikkan Dika ke kelas selanjutnya, Bu. Semoga di kelas berikutnya dia dapat mengalami perubahan yang sangat drastis. Orang tua zaman sekarang emang ada-ada aja. Padahal kalau anak belum bisa, biarkan dia belajar terlebih dahulu sampai anak itu pintar. Baik anak-anak, ini adalah nama siswa-siswi yang naik ke kelas 3. Bapak harap kalian semua bisa menjadi lebih baik lagi dalam belajarnya. Silahkan untuk dilihat. Akhirnya aku naik kelas, tapi aku gak ngerasa seneng karena ini bukan hasil dari usahaku sendiri, tapi semua karena uang ibu. Aku naik kelas, apa aku benar-benar pantas mendapatkan ini? Tapi aku tidak pernah mengikuti belajar dengan benar. Nilaiku pun selalu 0. Dika, selamat ya. Kamu naik ke kelas 3 SMP. Kamu harus rajin belajar lagi ya. Jangan sampai seperti dulu. Pak, kenapa Bapak biarin saya naik kelas? Saya kan gak bisa apa-apa, Pak. Bahkan untuk belajar saja, saya tidak tertarik. Sudah, jangan dipikirkan. Kamu pantas kok naik kelas. Ilmu tanpa agama buta, dan agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Ini sama juga artinya bahwa pendidikan kognitif tanpa pendidikan karakter adalah buta. Itu mengartikan bahwa karena buta berarti tidak bisa berjalan. Pengetahuan karakter tanpa pengetahuan kognitif maka akan lumpuh, sehingga mudah disetir, dimanfaatkan, atau dikendalikan orang lain. Selamat ya nak, kamu naik kelas. Ibu senang banget. Akhirnya ibu berhasil bujuk Pak Budi. Iya Bu, Dika naik kelas. Tapi Dika gak ngerasa senang sedikit pun, karena Dika tahu Dika anak yang bodoh dan gak bisa paham dengan apa yang bapak ibu guru ajarkan. Karena kamu juga, ibu terjebak dalam situasi ini. Ibu terpaksa menyogok guru-guru agar kamu bisa naik kelas, Dika. Tapi Bu, aku juga kan pernah bilang, aku gak mau jadi anak bodoh kayak gini. Aku mau pintar kayak teman-teman aku. Kamu itu harus ada kemauan belajar, Dika. Jangan seperti ini terus. Kamu harus tertarik untuk baca buku. Aku udah coba Bu, tapi tetap aja aku gak biasa dengan hal itu. Kamu harus bisa, Dika. Ibu malu kalau kamu terus-terusan kayak gini. Apalagi nanti kalau kelas 3 SMP bukan naik kelas lagi, tapi kamu lulus, Dika. Lulus. Ya kalaupun aku gak lulus juga gak apa-apa kok Bu. Aku ngerasa kok kalau aku mustahil untuk lulus dari SMP. Pokoknya kamu harus lulus, Dika. Ibu akan kembali ke sekolah kamu untuk berbicara dengan wali kelas kamu. Dan setelah itu, ibu jamin kamu bakal lulus dengan nilai yang besar. Ibu telah melakukan ini demi kamu, Dika. Demi keluarga kita. Ibu hanya ingin yang terbaik buat kamu. Meskipun cara yang ibu lakukan curang, tapi ini demi kebaikan masa depan kamu, Dika. Apa benar ibu malu karena aku ini bodoh? Tapi aku juga tidak mau menjadi anak-anak seperti ini. Beberapa minggu lagi aku kelas 3 SMP, tapi aku belum siap untuk menghadapi pelajaran yang lebih sulit itu. Nilai aku aja kebanyakan di bawah KKM, bahkan ada yang nilainya 0, tapi Pak Budi tetap naikin aku ke kelas 3. Tapi ada benarnya juga dengan apa yang ibu bilang. Aku bakal malu kalau nggak naik kelas. Tapi di satu sisi aku juga nggak siap untuk maju ke kelas berikutnya. Aku benar-benar dilanda kebingungan yang amat serius. Apa kata teman kelasku nanti jika mereka tahu kalau aku naik kelas karena hasil sogokan ibu? Yang aku takutkan adalah mereka mengejekku karena aku masih bodoh. Padahal sudah kelas 3 SMP. Aku benar-benar ikut terjebak dalam sistem yang tidak adil ini.
Oh, ini yang katanya naik kelas hasil sogokan orang tua ya? Kok bisa sih? Harusnya guru juga nggak nerima sogokan itu. Hahaha, iya. Kalau emang masih belum ngerti soal pelajaran, kenapa nggak minta jam tambahan sama ibu bapak guru? Tapi ini malah pakai uang. Untung dia nggak sekelas sama kita ya. Tapi aku kasihan juga sih sama kamu. Soalnya orang tua kamu maksain banget. Soalnya ibuku malu kalau aku nggak naik kelas. Kenapa harus malu? Padahal kan sudah seharusnya seperti itu. Berarti kamu juga seneng dong naik kelas karena hasil sogokan. Hahaha. Enggak, aku nggak seneng. Malahan aku mikir, apa aku benar-benar pantas naik kelas? Sedangkan aku tak punya bekal apapun untuk naik ke kelas 3 ini. Aku jadi kasihan deh sama kamu. Maaf ya, kita nggak bermaksud buat ngejek kamu. Tapi kita cuma ngerasa aneh aja. Kok bisa sih kamu naik kelas? Aku bisa naik kelas karena ibuku. Ya udah kalau gitu, aku mau ke kelas dulu. Permisi. Ayo, ditaruh dulu HP-nya. Sekarang kita mulai belajar ya. Silakan buka buku halaman 10. Kalian baca terlebih dahulu, lalu pahami dan setelah itu ibu akan tanya satu persatu dari kalian. Coba Dika jelaskan apa yang dimaksud teks narasi. Jelaskan sesuai pemahaman kamu aja. Bu Mira, saya bodoh. Saya tak bisa mengikuti pelajaran. Bahkan dulu di kelas 2 saja, saya selalu tak bisa ketika ditanya oleh guru-guru. Dika, kamu itu nggak bodoh. Hanya saja kamu itu malas belajar. Coba saja kamu untuk rajin belajar. Kamu pasti bisa. Dan untuk ibu kamu juga, jangan terus-terusan maksain sogok-menyogok pada guru-guru di sekolah ini. Apa semua yang dikatakan Bu Mira itu benar? Aku harus rajin belajar karena di kelas sebelumnya aku tidak mendapatkan apa-apa. Yang ku dapat hanya kata naik kelas. Baiklah anak-anak, kalian baca lagi ya materi di halaman 10 tadi. Kalian harus benar-benar paham, oke? Setelah paham, ibu akan jelaskan secara singkat. Pak Budi, kenapa ini terjadi lagi di sekolah kita? Sebenarnya yang salah itu Pak Guru, murid, atau orang tua wali? Saya bingung dengan keadaan ini, tapi saya juga menerima uang itu, Bu. Kalau siklus ini terus berulang, kita harus bagaimana Pak Budi? Dengan berat hati kita harus mengikuti arus ini, Bu. Karena tidak mungkin juga kita membiarkan ada anak yang tidak naik kelas. Tapi kalau gini terus caranya, anak-anak akan terus melangkah tanpa pengetahuan yang mereka butuhkan. Ya mau gimana lagi, Bu? Intinya kita sebagai guru, orang tua murid, dan anak-anak sama-sama terjebak dalam siklus ini. Ini bukan uang baik-baik. Lalu harus saya apakan uang ini? Uang ini berasal dari Ibu Dika. Dia ingin anaknya lulus dengan nilai yang tertinggi. Simpan saja, Bu. Takutnya nanti butuh. Saya juga belum pakai uang itu. Aku sadar, aku tidak belajar apa-apa. Aku hanya bisa bingung. Apa yang sebenarnya aku pelajari selama ini. Meskipun aku naik kelas, aku tidak mendapatkan sesuatu yang berharga. Pendidikan tidak hanya naik kelas, tapi tentang memahami dunia di sekitar kita. Meskipun ibu mungkin berniat memberi jalan baik dengan memberi jalan mudah, sesungguhnya pendidikan yang sejati adalah hasil dari usaha sendiri tanpa harus bergantung pada cara yang tidak adil. Sebuah lingkaran kesalahan yang berulang dalam sistem pendidikan di mana uang dan tekanan dari orang tua dapat mengalahkan usaha nyata dalam belajar. Dika mungkin naik kelas, tetapi dia tidak mendapatkan pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan. Siklus ini terus berlanjut, menciptakan generasi yang tidak siap menghadapi tentang dunia nyata, sementara orang tua dan guru juga merasa terjebak dalam sistem yang tidak adil ini.